Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswa yang melintasi jalan raya di Makassar tertancap busur anak panah. Puluhan warga rela berdesakan antri membeli sejumlah bahan pokok dengan harga murah pada operasi pasar di Kota Makassar. Puluhan korban banjir bandang unjuk rasa di depan kantor wali kota dan DPRD Kota Parepare. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar menindak sejumlah kendaraan saat operasi keselamatan di 3 lokasi. Polisi menyasar pengendara mobil dan motor yang memakai plat gantung serta knalpot brong. Dalam operasi keselamatan 2023 di Kota Makassar, sejumlah kendaraan terjaring razia Satlantas Polrestabes Makassar. Ada 3 lokasi razia, yaitu Jalan Sultan Alauddin, Jalan Dr. Leimena, dan Jalan Tol Reformasi. Para pelanggar menerima sanksi tilang manual di tempat. Pelanggaran yang ditindak meliputi pengendara tidak menggunakan helm, penggunaan plat gantung, dan knalpot bising. Ibu ini semua ditilang manual, Ibu secara manual? Iya, tilang manual. Tilang manual karena ya harus tilang manual. Di kantor dibikinkan nanti lagi? Ya, di kantor nanti dibikinkan atlet. Nanti dia bayar sendiri di Priva, bayar sendiri ke BRI. Berapa unit tadi kendaraan yang diamankan? Berapa? Kalau motor ada 4 unit, mobil ada 2 unit. Dalam operasi ini pengendara diminta meningkatkan ketertiban lalu lintas dan selalu membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor. Rais Habu melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi lain, puluhan korban banjir bandang menggelar unjuk rasa di depan kantor wali kota dan DPRD Kota Parepare. Mereka mendesak pemerintah Kota Parepare segera bertindak cepat mengatasi banjir yang sering melanda Parepare. Dengan alunan gitar, puluhan korban banjir bandang membawakan lagu Iwan Fals menyampaikan aspirasi saat unjuk rasa di depan kantor wali kota dan DPRD Kota Parepare. Unjuk rasa mendesak pemerintah daerah dan DPRD segera bertindak cepat mengatasi banjir yang sering melanda Parepare. Selain berorasi, mereka juga membawa poster meminta perhatian pemerintah menangani banjir. Langkah-langkah konkret dari pemerintah kota untuk mengatasi banjir yang kemungkinan rawan lagi untuk terjadi berikutnya. Dan kami melihat pemerintah kota ini tidak siap, lebih peduli yang lain. Urusan-urusan yang tidak terkait dengan Parepare, mereka ini lebih sibuk dengan itu. Ya itulah kita datang menyampaikan aspirasi dan DPR sepertinya tidak punya perhatian. Buktinya justru kami yang datang ke sini. Sebagai perwakilan pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Parepare mengklaim telah berupaya menangani banjir bandang yang melanda Kota Parepare dengan evakuasi warga saat banjir maupun penanganan selepas banjir. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada saat kejadian tanggal 1 Februari itu sudah kami maksimalkan, Pak. Sudah kami maksimalkan di lokasi. Semua personil dari pemerintah daerah sudah turun ke lokasi dalam hal mendampingi atau mengevaluasi semua warga yang terdampak. Itu adalah di luar kuasaan kami, Pak. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya tim dari BPBD bersama dengan jajaran Pemda semuanya, Pak, sudah turun di lokasi baik penyaluran logistik maupun pembersihan di lokasi-lokasi. Kami selalu melaksanakannya sampai saat ini masih kami lakukan, Pak. Jadi kalau ada kekurangan dari pemerintah daerah setempat mewakili Bapak Wali Kota, kami mengucapkan permohonan maaf dan insya Allah kami dari pemerintah daerah akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Banjir bandang diduga disebabkan hujan deras dan air kiriman dari daerah tetangga Kota Parepare. Pemerintah berencana membentuk tim khusus melakukan evaluasi keberadaan pengembang di Parepare agar melestarikan lingkungan di sekitar lokasi pengembang. Dengan melihat karakteristik Kota Parepare, masyarakat pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi, dan dia berada pada posisi hilir. Di atas Parepare ini tidak sedikit kabupaten kota yang mensuplai air, banjir, sehingga pada akhirnya berada pada titik temu di Kota Parepare. Saya juga mencermati bahwa perlu dilakukan evaluasi lebih jauh lagi terkait
keberadaan pengembang di kota Parepare ini. Dalam 3 bulan, 3 kali kota Parepare terjang banjir bandang. Terakhir banjir bandang menerjang Parepare pada Rabu malam 1 Februari silam. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Ya, jembatan yang menjadi jalur penghubung utama Desa Polewali dan Desa Songing di Kabupaten Sinjai akhirnya diperbaiki. Anggota TNI 1424 bersama warga setempat membangun jembatan darurat. Mereka mengganti bambu yang keropos dengan batang kelapa. Setelah video para pelajar melintasi jembatan bambu keropos menuju sekolah di Kabupaten Sinjai viral di media sosial, anggota TNI 1424 bersama warga setempat membangun jembatan darurat. Jembatan itu jalur penghubung utama Desa Polewali dan Desa Songing. Bila hujan deras, kondisi sungai di bawah jembatan meluap sehingga mengancam jiwa warga yang melintas. Jembatan bambu keropos akhirnya diganti batang pohon kelapa. Setiap hari jembatan ini dilewati 600 warga yang hendak membawa hasil bumi ke pasar ataupun pelajar menuju sekolah. Karena kekhawatiran kalau hujan juga melintasi para siswa yang melintasi jembatan meluap sungai hingga membuat Bisa hanyut ya? punya hanyut. Jadi kami sebagai pembina desa dari bersama-sama masyarakat bergotong royong membangun salah satu jembatan yang agak layak, yaitu memakai suatu batang pohon kelapa. Sebelumnya pada tahun 2020, masyarakat Desa Polewali membangun jembatan dari bambu dengan kabel bekas sebagai pegangan untuk masyarakat yang melintasi arus Sungai Gova. Derasnya arus Sungai Gova mengakibatkan masyarakat, khususnya para pelajar, terpaksa menantang nyawa saat melintasi jembatan bambu yang rapuh. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ya, seorang pria paruh baya di Kelurahan Watang, Soreang, Kota Parepare mengoleksi puluhan koin uang VOC atau lembaga kongsi dagang zaman penjajahan Belanda. Wagiman Mendi mengaku kerap masuk pasar maupun kampung sejak 2010 lalu untuk menyalurkan hobi berburu uang kuno. Inilah uang koin VOC atau lembaga kongsi dagang zaman kolonial Belanda, koleksi Wagiman Mendi yang dipajang di rumahnya, Kelurahan Watang, Soreang, Kota Parepare. Puluhan uang koin berusia lebih dari 3 abad ini diperoleh pria parubaya tersebut di pasar maupun pemberian masyarakat sejak jadi kolektor uang kuno pada tahun 2010. Wagiman Mendi mengaku kerap masuk pasar maupun kampung sejak 2010 untuk menyalurkan hobi berburu uang kuno berbentuk koin dan kertas. Kalau tidak salah 2010 mungkin. Saya mulai kerja cari keliling pindah pasar-pasar ke apa, pakai motor menukar uang kayak uang kuno, uang asing, uang robek, misalnya kayak uang sepotong yang tidak ada pasangannya itu biasa kutukar. Begitu, jadi pindah pasar-pasar begitu, jadi begitu Mi. Nanti kalau habis dari pasar agak siang masuk ke kampung-kampung. Ya. Biasa begitu yang saya kerja. Awalnya suka mengoleksi ini uang kuno itu dari mana awalnya? Itu ya cuma hobi saja, suka atau ingin saja. Namanya orang hobi, suka uang kuno itu saja, juga kusimpan-simpan saja. Uang kuno. Terkadang ya orang kan punya punya hobi tersendiri begitu loh. Kayak saya pakai hiburan juga. Uang koin tertua yang dikoleksi pria asal Klaten, Jawa Tengah ini dikeluarkan zaman VOC emisi tahun 1700. Sedangkan uang kertas tertua adalah pecahan Rp10 emisi tahun 1946. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita bersama rekan yang bertugas. Saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.